Nisa Story. Makanan ekstrim mungkin banyak ditemui di luar negeri, seperti Vietnam, Jepang, Thailand, dan berbagai negara lain di dunia. Namun, tahukah kamu kalau di Indonesia juga ada kuliner tak lazim yang bisa membuat bulu kuduk berdiri karena ngeri? Di samping makanan khas yang menggugah selera, ada juga beberapa makanan ekstrim yang bakal mengaduk-ngaduk nafsu makanmu. Makanan ekstrim yang terdengar aneh mungkin tampak menjijikan. Tetapi makanan ini justru menjadi ciri khas dan membuat banyak orang ingin mencobanya loh. Apa saja ya kira-kira? Paniki. Di Sulawesi Utara terdapat satu makanan yang sedikit menyeramkan ketika kita menyantapnya. Paniki namanya. Menggunakan daging kelelawar sebagai bahan utamanya, dan hidangan ini memiliki rasa yang sedikit gurih meskipun tekstur daging terasa alot. Mamalia bersayap ini ternyata tidak cukup menyeramkan bagi masyarakat di Minahasa. Orang asli Sulawesi Utara ini sepertinya mengabaikan bentuk wajah kelelawar yang terlihat menakutkan. Bagi mereka, mendapatkan rasa daging yang lezat juga menyehatkan menjadi hal yang lebih penting dibanding wajah seram kelelawar. Tidak semua kelelawar dapat digunakan sebagai olahan paniki loh. Hanya kelelawar pemakan buah sajalah yang digunakan untuk membuat kuliner khas ini. Hal ini membuat daging kelelawar yang diolah menjadi paniki kaya akan gizi dan protein. Selain itu, adanya zat ketetefin membuat daging kelelawar sangat ampuh untuk mengobati penyakit asma dan paru-paru. Kawok. Manado memang terkenal dengan kuliner yang ekstrim. Salah satunya adalah masakan berbahan dasar tikus hutan berekor putih yang dikenal dengan nama kawok. Kawok merupakan makanan yang menjadi idola di Manado. Rasanya sedap, gurih, dan membuat ketagihan. Tekstur daging kawok berserat halus dengan tulang yang kecil. Ada sedikit rasa pahit, tetapi hal tersebut yang menjadi ciri khas dari kawok. Makanan ini mudah ditemui, terutama di Pasar Tomohon, karena kawok adalah salah satu makanan favorit di Manado. Bukan hanya warga lokal, para wisatawan juga suka dengan makanan ini. Tikus yang digunakan pun bukanlah tikus yang sering berkeliaran di got atau saluran air pemukiman, melainkan tikus hutan yang memiliki ekor berwarna putih dan hanya makan tumbuh-tumbuhan saja. Tikus berekor putih yang diolah menjadi kawok biasanya ditangkap langsung di hutan dan hidup di pepohonan seguer di hutan. Darah beku. Penyajian kuliner ekstrim yang satu ini juga sangat unik. Darah binatang yang baru disembelih dicampuri penyedap rasa dan ditempatkan di sebuah wadah hingga membeku seperti jelly. Darah yang sudah membeku dibaluti dengan daun pisang beberapa lapis. Setelah itu dipanggang di atas bara api yang menyala sekitar 15 menit atau hingga terlihat kecoklatan. Setelah matang, masyarakat setempat biasa memakannya langsung atau dijadikan lauk pada saat makan. Ulat sagu. Memakan ulat sagu sudah banyak diketahui, khususnya bagi kamu yang suka nonton acara televisi tentang suku pedalaman di timur Indonesia. Sesuai namanya, ulat ini ditemukan dari pohon sagu atau pohon kelapa yang sudah mati. Ulat sagu yang dikenal bergizi ini adalah makanan khas Papua dan Nusa Tenggara Barat. Ukuran ulat sagu sebesar ibu jari dan bisa dikonsumsi mentah atau diolah dahulu. Meski tampak menjijikkan, ulat sagu ini kaya protein, asam amino, dan bebas kolesterol. Ulat sagu sangat berguna dalam kondisi survival di alam bebas. Jadi, jika kamu suka kegiatan outdoor, perlu cobain makanan ini juga loh. Tambelo. Selain ulat sagu, masih ada lagi nih kuliner khas Papua yang tak kalah ekstrim, yaitu tambelo. Bentuknya seperti cacing, tapi kulitnya putih. Punya taring, lembek, dan berlendir. Konon banyak khasiatnya untuk tubuh loh. Cacing tambelo memiliki nama latin Bacteronoporus thoracites, termasuk ke dalam jenis moluska. Cacing ini tidak berada di dalam tanah, melainkan hidup di batang pohon yang sudah busuk.
Tambello bisa bertumbuh panjang sampai 30 cm. Namun ukuran badannya ini akan tergantung dari banyaknya populasi di satu tempat. Semakin banyak Tambello yang hidup, maka ukuran tubuhnya akan semakin pendek. Untuk menemukan cacing Tambello, kamu bisa terlebih dahulu bertemu dengan suku Komoro di kawasan Timika, Kabupaten Mimika. Atau suku-suku lainnya seperti suku Agats yang menempati daerah pesisir di sepanjang kabupatennya. Cacing Tambello sudah menjadi cemilan dari suku-suku tersebut. Mereka suka menyantapnya ketika sedang berburu di dalam hutan, serta tak sungkan untuk menghidangkannya kepada turis yang datang. Pekasam pulang hari. Di daerah suku pedalaman Kalimantan Barat, ada sebuah kuliner unik dan sangat ekstrim, yaitu pekasam pulang hari. Bahan dasarnya sih daging ayam. Namun yang menjadi ekstrim adalah proses pembuatannya, yaitu daging ayam yang sudah dibersihkan dan dikerat kecil, tidak melalui proses pemasakan menggunakan api seperti pada umumnya. Melainkan keratan daging ayam tersebut diberikan secara paksa pada anjing khusus, hingga anjing tersebut sangat kekenyangan dan mulai muntah. Muntahan anjing inilah yang biasa disebut masyarakat setempat dengan nama pekasam pulang hari. Muntahan dari anjing ini biasanya dicuci hingga bersih menggunakan air panas dan dicampurkan dengan bumbu-bumbu tradisional khas suku pedalaman. Keunikan dari kuliner jenis ini adalah daging ayam tersebut tidak melalui proses pemasakan melalui api, melainkan melalui lambung anjing, dengan memanfaatkan asam yang ada pada lambung anjing tersebut. Masyarakat suku pedalaman Kalimantan Barat yang pernah mengkonsumsi pekasam pulang hari juga mempercayai bahwa daging ayam yang dimuntahkan anjing akan matang dengan sempurna seperti dimasak menggunakan api. Namun perlu diingat, anjing yang digunakan masyarakat suku pedalaman tersebut adalah anjing khusus. Dalam artian, anjing ini memang dikandang dan dijaga kebersihannya, serta dikhususkan untuk melakukan pembuatan pekasam pulang hari. Itulah deretan makanan ekstrim khas dalam negeri. Tertarik mencobanya? Jika ada yang mau menambahkan, bisa ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton channel Nisha Lova di segmen Nisha Story. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe ya teman-teman, agar channelnya semakin berkembang. Terima kasih.